Bab 1001. Malu kamu, kata Miao Ying sambil memutar matanya ke arah Zhao Yu. Aku sudah bicara dengan polisi Gaolanqi dan mereka akan terus memberiku informasi terbaru tentang penyelidikan kebakaran itu. Selain itu, karena ini ternyata merupakan insiden yang sangat besar, mereka akan mengirim unit lain untuk membantu penyelidikan. Mereka akan mengirim tim Gao Fakai. Bagus sekali, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Mungkin tidak banyak yang tersisa setelah kebakaran hebat seperti ini. Jika itu forensik Gao, aku yakin dia bisa mengatasinya. Satu hal lagi, kata Miao Ying sambil membuka ponselnya dan membuka sebuah berkas. Dalam perjalanan ke Gaolanqi, aku mengonfirmasi sesuatu yang baru. Kau tidak akan pernah menduga, tetapi ternyata memang ada sesuatu antara Wu Fangfang dan Yu Fuseng. Apa? Zhao Yu terkejut. Ada sesuatu antara Yu Fuseng dan Wu Fangfang. Wanita ini tidak biasa. Dia punya hubungan dengan bos mafia. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, kata Miao Ying sambil memberikan ponselnya kepada Zhao Yu. Saat Wu Fangfang pertama kali memasuki unit investigasi khusus, putra Yu Fuseng, Yu Shuai, ditembak mati oleh polisi. Petugas yang bertanggung jawab atas insiden itu takut Yu Fuseng akan membalas dendam, jadi mereka mengirim tim Wu Fangfang sebagai cadangan. Saat itu, Wu Fangfang sangat hebat dalam segala hal yang dilakukannya dan telah berkali-kali menggagalkan rencana Yu Fuseng. Dia bahkan hampir menangkapnya. Berkat kinerja yang luar biasa, Wu Fangfang memperoleh posisi yang stabil di unit investigasi khusus dan akhirnya menjadi pemimpin tim mereka, lanjutnya. Namun tahun lalu, ketika pemimpin Kuping mengalami kecelakaan, Wu Fangfang ditugaskan untuk menangani kasus pencurian permata. Baru setelah Zhao Qing, Wu Suang, dan kru mereka ditangkap oleh Anda, polisi menyadari bahwa Yu Fuseng telah muncul kembali. Karena dia lebih mengenalnya, Wu Fangfang ditugaskan untuk menangkap Yu Fuseng. Namun kali ini, Wu Fangfang gagal, dan Yu Fuseng melarikan diri ke luar negeri tanpa jejak. Jadi, Wu Fangfang sekali lagi diturunkan jabatannya untuk menyelidiki kasus pencurian permata, jelasnya. Apa-apaan ini? Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Itu sangat membingungkan. Dari insiden Kuping, sepertinya Yu Fuseng menyimpan dendam yang dalam. Kata Miao Ying. Jadi, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia adalah pembunuhnya atau bahwa dia telah merencanakan untuk membunuh Wu Fangfang. Apa-apaan ini? Mata Zhao Yu membelalak. Siapa yang mengira bahwa Kuping dan Wu Fangfang mungkin dibunuh oleh orang yang sama? Zhao Yu, bukan itu intinya. Aku menemukan beberapa detail tentang Yu Fuseng. Nama aslinya adalah Yu Dahai dan dia berasal dari Linse, Zhao Yun. Saat dia masih muda, dia mengikuti ibunya yang menikah lagi dengan provinsi Mengxiang dan tumbuh besar di Gaolanqi. Ya Tuhan, Gaolanqi lagi. Zhao Yu tercengang. Hal yang paling mengejutkan adalah, lanjut Miao Ying, dulu sekali, Yu Fuseng hanyalah seorang tiran lokal, tetapi pada tahun 2005 ia melebarkan sayapnya ke luar negeri dan menjadi penguasa kejahatan internasional. Dan Zhao Yu, tahukah Anda, kasus pembunuhan di koperasi pedesaan terjadi pada tahun yang sama, jadi. Miao Ying mengangguk. Ini adalah suatu kebetulan yang terlalu besar. Kita harus menyelidikinya kembali. Mungkinkah? Jangan bilang kalau Yu Fuseng adalah dalang dari kasus pembunuhan koperasi pedesaan. Zhao Yu mengerutkan kening saat mendengarkan alasan Miao Ying. Jika kita melihatnya dari sudut pandang lain. Miao Ying berpikir keras. Mungkin alasan kasus ini tidak terpecahkan adalah karena pelakunya melarikan diri ke luar negeri. Jangan lupa, Yang Zebiao juga terlibat dalam hal ini. Zhao Yu merenung. Jangan bilang kalau Yang Zebiao dan Yu Fuseng meninggalkan negara ini bersama-sama. Itu mungkin. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang penjahat bisa bebas selama 13 tahun tanpa diketahui identitasnya? Jawabnya. Jika dia pandai bersembunyi, mengapa dia kembali? Tanya Zhao Yu. Zhao Yu, apakah kamu ingat kepala Marun Kui dari Departemen Luar Negeri? Miao Ying tiba-tiba bertanya. Aku pernah bertanya kepadanya sebelumnya, dan karena negara kita sekarang begitu besar, urusan luar negeri kita benar-benar berbeda. Setelah insiden Kuping,
kami telah menggunakan kontak kami di luar negeri untuk menyampaikan perintah pencarian di banyak negara, yang secara efektif membekukan semua rekening banknya. Karena kami menyudutkannya, dia tidak bisa tinggal di luar negeri lebih lama lagi dan tidak punya pilihan selain kembali. Atau mungkin, kata Zhao Yu, ketika dia dikejar tahun lalu, dia tidak pernah pergi dan hanya membuat semua orang berpikir bahwa dia pergi. Tapi, meskipun dia kembali, mengapa dia harus mencari Wu Fangfang untuk membalas dendam? Bagaimanapun, dia adalah pemimpin kelompok investigasi khusus. Apakah bajingan ini tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Itu bukan hal yang mustahil untuk dibayangkan. Miao Ying menyimpulkan. Pertama, dia mungkin begitu diliputi kebencian atas pembunuhan putranya sehingga hal itu membuatnya tidak rasional. Kedua, dia yakin akan lolos tanpa hukuman. Pada hari pembunuhan Wu Fangfang, tempat kejadian perkara telah dibersihkan dengan sangat baik sehingga awalnya kami tidak dapat menemukan satu pun petunjuk. Itu, Zhao Yu mengerutkan kening. Dia tidak dapat menyangkal bahwa apa yang dikatakan Miao Ying masuk akal. Satu hal lagi, jika kita mengikuti alur pemikiran ini, kita juga bisa menjelaskan tentang Yang Zebiao. Miao Ying begitu asyik berdiskusi hingga dia tidak berkedip. Yang Zebiao pasti bersekongkol dengan Yu Fuseng. Jadi, kemunculannya di tempat kejadian atau meninggalkan denanya bukanlah hal yang mengejutkan. Zhao Yu, di gudang, apakah kamu melihat orang lain selain Yu Fuseng? Tidak ada seorang pun, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Selain Yu Fuseng, yang tampak hampir mati sebelum kebakaran, aku tidak melihat siapapun lagi. Apinya terlalu ganas. Itu juga berarti dua orang lainnya tidak tahu akan ada kebakaran. Tanyanya. Mungkin tidak. Kedua pria itu fokus menyelamatkan Yu Fuseng. Mereka sepertinya tidak memperhatikan hal lain. Zhao Yu merasa ingin mengatakan itu meskipun dia tidak bereaksi. Itu untuk membungkam mereka. Api akan membakar habis semua jejak, jadi itu dimaksudkan untuk membungkam orang-orang. Jika semuanya dibakar, mereka tidak akan pernah tahu bahwa Yu Fuseng adalah pria misterius yang memaksamu membebaskan Jiang Ke dari penjara. Atau, mungkinkah pembakar itu adalah pria misterius yang sebenarnya? Miao Ying bertanya-tanya. Zhao Yu tetap diam. Bahkan dia sendiri benar-benar bingung. Tunggu, kata Miao Ying sambil berpikir. Sayang, menurutmu kebakaran ini dipersiapkan oleh Yu Fuseng sendiri. Mungkin dia mengidap penyakit mematikan dan tahu bahwa ajalnya sudah dekat, jadi dia memutuskan untuk membunuh Wu Fangfang untuk membalaskan dendam putranya dan kemudian bunuh diri bersama bawahannya. Karena putranya sudah meninggal dan dia tidak punya uang lagi, meskipun itu bukan penyakit mematikan dan hanya depresi, itu tetap tampak masuk akal. Itu tidak mungkin, Zhao Yu berkata dengan tegas. Jika dia gila dan ingin bunuh diri, dia tidak akan melakukan hal sejauh itu. Itu tidak masuk akal. Selain itu, sebelum kebakaran, Yu Fuseng sudah tidak sadarkan diri. Jika dia benar-benar ingin bunuh diri, maka dia akan membakarnya sendiri agar aman. Dan, jika itu benar-benar untuk balas dendam, maka dia tidak akan membunuh Wu Fangfang, melainkan petugas yang menembak putranya. Oh, sial, miau-miau, periksa apakah petugas itu baik-baik saja. Aku sudah memeriksanya, kata Miao Ying sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak mungkin, dia benar-benar mati. Zhao Yu terkejut. Kita tidak bisa melacaknya, jawab Miao Ying. Petugas itu bernama Luo Xiaohu. Karena polisi melindunginya dengan sangat baik, Yu Fuseng tidak dapat menemukan cara untuk menghubunginya dan menyerang Kuping terlebih dahulu. Setelah insiden Kuping, polisi mengubah identitasnya dan tim investigasi khusus tidak memiliki akses ke informasi tersebut. Kita harus mengajukan permohonan melalui Departemen Rahasia untuk mendapatkannya. Namun, menurutku tidak akan ada masalah. Jika Luo Xiaohu terbunuh, tim investigasi khusus pasti sudah mengetahuinya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Zhao Yu menunjuk ke mobil Miao Ying. Apakah kamu membawa papan tulis? Kurasa kita harus memulai kasus ini dari awal. Bab 1002. Setelah pertemuan singkatnya dengan Zhao Yu, Miao Ying pergi ke kantor polisi Gao Lanqi untuk menyelidiki kasus tersebut. Dia akan kembali ke pondok malam itu.
Memanfaatkan waktu luangnya, Zhao Yu akhirnya menggunakan sebagian poin yang diperolehnya dan memindahkan rekaman dari perekam tak terlihatnya ke laptopnya. Rekaman tersebut dapat digunakan sebagai bukti untuk membawa para investor ke pengadilan. Mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan dari kejahatan Jiang Ke, tetapi beberapa bahkan terlibat dalam pembunuhan, di antara kegiatan ilegal lainnya. Orang-orang itu adalah sampah masyarakat dan harus dikurung. Untuk mengurangi kemungkinan melibatkan dirinya sendiri, Zhao Yu menghapus bagian-bagian rekaman yang berisi hal-hal yang diucapkannya saat meniru Jiang Ke. Jika Jiang Ke bangun, dia pasti tidak akan mengakui apa yang terjadi di kelab malam dan kata-kata yang diucapkan dia. Karena itu, Zhao Yu mencoba memotong bagian-bagian audio tersebut. Ketika dia mengirimkan rekaman terakhir kepada Li Loyun, tempat persembunyian Jiang Ke dan kasus investor akhirnya berakhir. Dia akhirnya bisa berkonsentrasi pada kebakaran gudang. Kebakaran itu sangat menakutkan. Tidak hanya membakar sebagian besar bukti, tetapi juga menghancurkan alur pikiran Zhao Yu. Lebih buruk lagi, kemunculan Yu Fuseng, dan kemudian kematian, memperumit segalanya. Kepala Zhao Yu dipenuhi dengan kecurigaan dan keraguan. Hal-hal buruk selalu terjadi, tetapi kasus Wu Fangfang adalah masalah yang sangat besar. Zhao Yu bahkan menduga bahwa semua ini adalah ulah heksagram Kun Qian, dan dia tidak pernah berhenti bertanya-tanya apakah jika dia tidak berubah menjadi Jiang Ke, apakah heksagram Kun Qian akan berakhir dan menghentikan kekacauan ini. Tidak, dia segera menjawab sendiri. Meskipun heksagram mungkin berperan, kejahatan ini tidak dapat dihindari. Pasti ada alasan yang mendasarinya. Memikirkan apa yang telah terjadi beberapa hari terakhir, Zhao Yu menyadari bahwa menjadi Jiang Ke bukanlah sebuah kesalahan. Secara logika, kebakaran itu telah direncanakan sebelumnya dan dengan demikian tidak dapat dihindari. Jika dia tidak menjadi Jiang Ke, maka dia bahkan tidak akan tahu apakah Yu Fuseng selamat. Lebih jauh lagi, jika dia tidak berada di dalam api dan melarikan diri, tidak peduli seberapa besar api itu akan dicap sebagai kasus biasa. Sejak saat itu, jawabannya akan menjadi misteri. Selain itu, jika Zhao Yu tidak menjadi Jiang Ke, maka dia tidak akan bisa memasuki sarang pencuri dan mengumpulkan begitu banyak bukti. Bahkan jika bukti itu tidak terkait dengan pria misterius itu tetap akan berguna untuk kasus-kasus di masa mendatang. Berdasarkan semua yang digabungkan, Zhao Yu tidak menyesali tindakannya. Itu semua adalah tindakan ekstrim untuk situasi ekstrim, karena hal-hal yang tidak diharapkan sering terjadi, dan dia sedikit tidak beruntung. Novel B. Jen. Zhao Yu merasa trauma setelah heksagram Kun Qian berakhir. Dia belum memulai heksagram baru. Namun, ini adalah saat yang kritis dan dia tahu dia harus membukanya. Pria misterius itu telah mengabaikan dua hal penting. Pertama, dia tidak tahu Zhao Yu masih hidup. Hal kedua adalah dia tidak tahu apakah Jiang Ke sudah meninggal. Ini menjadikannya saat terbaik untuk menangani kasus ini. Jika dia dapat memanfaatkan poin-poin ini dengan baik, maka kasus ini mungkin akan segera terpecahkan. Berpikir tentang hal itu, Zhao Yu akhirnya membuka sistem dengan rencana untuk membuka sebuah heksagram. Namun, ketika ia hendak menekan tombol, ia tiba-tiba menyadari seluruh area heksagram ditutupi lapisan abu-abu dan tampak lebih kusam daripada area lainnya. Setelah mengkliknya, sebuah pesan sistem muncul yang mengatakan bahwa heksagram telah dibekukan dan memerlukan waktu 70 jam untuk pemulihan. Apa-apaan ini? Ini pertama kalinya Zhao Yu menghadapi situasi seperti ini. Apakah sistemnya telah dimanipulasi oleh heksagram Kun Qian? Bagaimana bisa dibekukan? Dan 70 jam. Kasusnya akan menjadi dingin saat itu selesai. Zhao Yu merasa tertekan dan tidak puas. Pertama, tidak ada cadangan, sekarang bahkan layar heksagram tidak bisa dibuka. Untungnya, dia telah melalui pelatihan yang sangat berat untuk sampai di sini dan telah membangun banyak kepercayaan diri. Bahkan tanpa sistem, dia merasa bahwa dia lebih dekat dengan kebenaran. Jadi, setelah mengirim audio, Zhao Yu mengeluarkan papan tulis yang dibawa Miao Ying dan mulai mencatat analisis kasus yang terperinci, mencatat semua petunjuk baru yang telah dia peroleh. Selain Wu Fangfang, Si Hai, Yang Zebiao, dan Jiang Ke, ada nama baru, Yu Fuseng.
Tersangka tambahan berarti lebih banyak data dan lebih banyak pekerjaan, tetapi Zhao Yu sudah terbiasa dengan ini. Sambil menunggu Miao Ying kembali dari stasiun, dia sudah mengisi seluruh papan tulis. Ketika dia tidak punya lagi ruang, dia menggunakan papan tulis yang dia temukan. Rumah ini awalnya adalah ruang kelas, jadi ada papan tulis dan kapur di gudang. Sayang, ayo. Kehidupan malam Gaolanki tidak begitu menyenangkan jadi aku harus membeli ini dari supermarket. Ayo makan, kata Miao Ying sambil bergegas masuk ke rumah sambil membawa sekantong besar makanan. Saat itu sudah pukul 10 malam dan Zhao Yu hampir tidak makan apapun sepanjang hari. Meski begitu, dia tidak merasa lapar. Dia lebih peduli dengan perkembangan baru dalam kasus ini. Tanpa meraih kantong plastik, dia bertanya, "Miao, bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu?" "Sayang, makan dulu. Jangan sampai kelaparan," kata Miao Ying sambil menyodorkan kantong plastik ke tangannya. Sekarang tentang kasusnya, dia mendesah. Zhao Yu terkejut dengan jawabannya dan meletakkan kantong plastik itu. "Kenapa? Apa yang kamu temukan? Jangan terburu-buru. Terlalu banyak hal yang harus dibahas hanya dalam beberapa kalimat." Miao Ying memberi isyarat kepada Zhao Yu untuk duduk dan mengeluarkan ponselnya. "Dengarkan ini dulu." Setelah itu, Miao Ying memutar klip audio. Suara serak rendah terdengar. "Oh, sial." Zhao Yu baru saja akan duduk, tetapi tiba-tiba berdiri setelah mendengar suara itu. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Ini suara pria misterius itu. Aku tidak akan melupakannya bahkan jika aku mati. Suara yang kugunakan untuk berbicara, bagaimana kau bisa mendapatkan Miao ini? Klip audio ini diambil saat kau bertarung dengan pasukan merah 8 di ruang ketel di samping toko kue. Miao Ying berkata dengan tenang, seolah sudah mengantisipasi reaksinya. "Oh, kalau begitu ini Yu Fuseng sendiri?" tanyanya. "Ya," jawab Miao Ying. "Wu Suang sudah membuktikannya. Ketika pemimpinku terluka, Yu Fuseng selalu berhubungan dengan mereka, jadi mereka tidak mungkin salah dengar. Dan Red 8 mendengar bahwa Yu Fuseng punya banyak tempat persembunyian rahasia di seluruh Kabupaten Meng, tetapi tidak ada yang tahu lokasi pastinya. Jika apa yang kau katakan itu benar, maka itu menjadikan Yu Fuseng sebagai pria misterius." Zhao Yu bertanya-tanya. Miao Ying mematikan audio dan menunjukkan beberapa foto kepadanya. "Lihat ini. Seperti yang Anda katakan, kita sekarang berada di liga besar," katanya. Zhao Yu menjadi tenang. "Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa." Bab 1003. Ini laporan lab dari kantor forensik, kata Miao Ying sambil memberikan ponselnya kepada Zhao Yu. Ia membuka tas itu dan mengambil sepotong coklat untuknya. Selain jejak alkohol dalam api, ada juga kalium permanganat dan senyawa asam oksi. Kedua senyawa ini tidak dapat terbakar secara langsung, tetapi di bawah suhu tinggi, keduanya menghasilkan sejumlah besar oksigen, yang akan membuat api semakin kuat. Forensik mengatakan bahwa selama tahun 1970-an dan 1980-an, orang-orang menggunakan metode ini di krematorium, tetapi metode ini dihentikan seiring kemajuan teknologi. Astaga, krematorium. Zhao Yu terkejut. Jelas ada yang ingin membakar semuanya menjadi abu. Pantas saja apinya begitu kuat. Itu belum semuanya, kata Miao Ying. Dia menyuapi Zhao Yu coklat dan menunjuk ponselnya. Selama kebakaran, ada banyak sekali alkohol yang ditaruh di mana-mana. Dokter forensik mengatakan setidaknya ada 6 titik yang disiram dengan minuman keras dengan kadar alkohol tinggi. Pada suhu seperti itu, minuman keras ini meledak seperti yang Anda lihat. Oh, itu minuman keras. Tidak heran ada ledakan kecil di tempat kejadian. Karena itu minuman keras, alat pencari Zhao Yu tidak akan mendeteksinya, itulah sebabnya tidak ada peringatan. Tingkat ledakannya cukup untuk merusak mayat-mayat dan memastikan api tidak akan bisa dipadamkan. Kata Miao Ying sambil menggigit coklat itu. Jadi, siapapun pembakar ini, dia adalah seorang ahli. Orang biasa tidak akan mampu melakukan ini, apalagi memunculkan ide itu. Jadi, tidak ada yang tersisa dari api itu. Zhao Yu bertanya sambil menelan sepotong coklat itu. Ya dan tidak, kata Miao Ying. Apa maksudmu?
Tanya Zhao Yu. Di lokasi kebakaran terbesar, yang juga merupakan tempat persembunyian rahasia yang Anda sebutkan, semuanya hangus terbakar. Ledakan, bersama dengan api, menghancurkan segalanya, dan bahkan kantor forensik tidak dapat menentukan jumlah korban tewas secara akurat. Tapi, Zhao Yu hanya tertarik pada kata, tapi, yang pasti akan muncul. Tapi, Miao Ying tersenyum. Selain tempat rahasia itu, ada beberapa tempat yang tidak terbakar seluruhnya. Seperti garasi dan ruang ketel uap. Oh, mata Zhao Yu berbinar penuh harap. Ruang ketel uap itu punya bukti terbanyak. Miao Ying membuka aplikasi foto di ponselnya. Ruang ketel uap itu besar, dan bahkan ada truk besar yang digunakan untuk mengangkut sapi. Meskipun terbakar, petugas pemadam kebakaran datang tepat waktu untuk memadamkannya, dan kerusakannya sangat kecil. Lihat. Zhao Yu melihat sebuah sepeda motor terparkir di atas truk gandeng besar yang telah terbakar hitam. Sepeda motor ini, kata Zhao Yu. Sepeda motor itu tampak familiar. Benar sekali, itu sepeda listrik, modelnya sama dengan yang terekam CCTV di tempat kejadian perkara di mana Wu Fangfang terbunuh. Jawabnya, motor itu ditemukan di truk gandeng, yang juga berarti bahwa ketika pengendara motor itu menghilang, kemungkinan besar truk gandeng itu menjemputnya. Dan jika ada sapi di truk itu, siapa yang akan menduga ini? Kata Zhao Yu, matanya terbelalak. Tiba-tiba dia merasa pusing. Terlintas dalam benaknya bahwa ketika dia menyamar sebagai Jiang Ke, dia telah melarikan diri dengan truk yang mengangkut domba. Tanpa dia sadari bahwa tersangka telah melarikan diri dengan cara yang sama. Apakah itu kebetulan? Itu mungkin. Aku telah mengirim Zheng Ke untuk menyelidiki ulang rekaman itu. Saat itu hari ke-7 tahun baru dan tidak banyak mobil di jalan, jadi kita dapat memastikan semua ini selama kita menemukannya. Namun, ini bukanlah bagian terbesar dari teka-teki yang kita temukan. Gulir ke bawah, hal-hal penting ada di bagian bawah. Oh, Zhao Yu menyingkirkan pikiran apapun yang ada di benaknya dan mendengarkan dengan saksama. Tim forensik menemukan rambut di sepeda motor itu, dan setelah memeriksanya di database. Miao Ying menggeser ke halaman berikutnya. Itu milik seorang wanita bernama He Yubing. He Yubing. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar tentang wanita ini sebelumnya. Wanita ini juga seorang buronan terkenal. Dia telah didakwa dalam setidaknya 3 kasus pembunuhan dan merupakan wanita penggoda yang kejam. Rupanya, dia telah berinteraksi dengan Yu Fuseng sejak lama, tetapi siapa yang tahu mereka masih bersekongkol. Oh, Zhao Yu mengangguk. Kebenarannya terungkap. Melihat ini, mungkinkah orang yang membunuh Wu Fangfang adalah wanita bernama He Yubing ini? Dan apakah He Yubing bekerja atas perintah Yu Fuseng? Dan, Miao Ying melanjutkan, selain rambut He Yubing, tim forensik juga menemukan hal-hal menarik lainnya di ruang ketel uap. Melalui ini, mereka telah menemukan banyak orang lain yang mungkin terlibat. Jika bukan karena hasilnya, aku tidak akan butuh waktu lama untuk kembali. Lihat ini rumah para penjahat. Sialan, Zhao Yu hanya melihat orang pertama, tetapi dia langsung mengenalinya. Ini Zhu Sanfeng. Dialah yang membunuh Jiang Ke, orang yang ingin menculik Jiang Ke. Aku mengikutinya ke gudang. Nama belakangnya bukan Zhu, tapi Yu. Yu Sanfeng adalah keponakan Yu Fuseng. Dia mengikuti Yu Fuseng sejak dia masih muda dan telah melakukan banyak kejahatan. Namun menurut catatan kami, orang ini sudah meninggal. Apakah kamu yakin dia orang yang kamu lihat? Zhao Yu mengangguk, wajahnya pucat. Jelas bahwa catatan polisi tidak akurat. Karena ia salah mengetik Zhu Sanfeng, ia menemukan berita palsu tentang dirinya sebagai pedagang. Jika memang begitu, maka dia berpura-pura mati. Miao Ying berkata sambil mengangguk. Orang-orang ini memang licik. Zhao Yu dengan cepat menggeser layar untuk menemukan foto Buskat. Orang ini dan Zhu Yu Sanfeng pergi bersama. Dia yang menyetir mobil dan tidak suka bicara. Miao Ying mengangkat alisnya. Bukannya dia tidak suka bicara. Dia sebenarnya bisu. Diam. Aku mendengar orang-orang yang memadamkan api membicarakan tentang seorang pria bisu. Jangan bilang kalau itu dia. Tanya Zhao Yu. Benar, si bisu itu bernama Tulekai,
dan dialah yang bertanggung jawab atas lumbung. Dia pernah dipenjara dan sejak dibebaskan, dia bekerja memberi makan sapi. Apakah ini berarti dia juga dibakar sampai mati? Ya, Zhao Yu mengangguk. Oh, tidak heran dia begitu mengenal lumbung itu. Dialah yang memegang kunci pintu, dan anjing kuning besar itu berhenti menggonggong setelah melihatnya. Tu Lekai, benar. Aku benar-benar mendengarnya dengan telingaku sendiri. Yu Sanfeng meneriakkan namanya di depan api. Ya, dan di belakang, ada Liu Guangxin. Dia seorang peretas dan insinyur komputer yang ahli. Dia telah dituntut atas berbagai jenis penipuan yang telah dilakukannya. Ini adalah Yao Wenming, dia terkenal sebagai ahli bom. Ada beberapa orang lain yang tidak dapat kami tarik korek apinya. Namun satu hal yang pasti, tidak ada yang Zebiao atau Jiangke. No-vel-b, Jen.com. Apa-apaan ini? Zhao Yu menghela napas. Miao-miao, tempat Yu Fuseng bukan hanya rumah para penjahat, tetapi juga perkumpulan para pelaku kejahatan. Bab 1004. Meskipun seluruh kasus tampak seperti kekacauan, Zhao Yu dan Miao Ying mampu mulai menyusun apa yang telah terjadi saat berbagai petunjuk mulai bermunculan. Kecuali kebakaran di Gaolan Qi, sarang pencuri di pinggiran Jin, atau berbagai investor, jelas bahwa semuanya berpusat pada satu orang kunci, Yu Fuseng. Melihat bagaimana semua hal ini terjadi, Zhao Yu tidak dapat tidak menyimpulkan bahwa Yu Fuseng adalah pria misterius yang telah membantu Jiang keluar dari penjara. Pertama dan terutama, suara pria misterius itu dan suara Yu Fuseng sama persis. Orang yang mengancam Zhao Yu melalui telepon itu juga pasti dia. Fakta ini mudah dilihat siapapun. Kedua, selama panggilan telepon, pria misterius itu menyebutkan bahwa dia adalah musuh Zhao Yu, tetapi Zhao Yu tidak dapat mengenali suaranya. Ini juga mengarah pada kesimpulan yang sama, karena Zhao Yu mengenal Yu Fuseng tetapi belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dalam kasus Kuping, Zhao Yu telah melawan pasukan Merah 8 dan menggagalkan rencana balas dendam Yu Fuseng. Wajar saja jika Yu Fuseng menaruh dendam terhadap Zhao Yu dan ingin membalas dendam. Selain itu, karena Yu Fuseng terkait erat dengan kejahatan sapi, ia sepenuhnya mampu melarikan diri dari penjara. Ketika Zhao Yu diculik oleh Yu Sanfeng dan si bisu Tu Lekai, ia telah menguji apa yang mereka ketahui. Yu Sanfeng telah mengakui membantu membebaskan Jiang dari penjara, dan orang yang mengemudikan van berisi bom ke lokasi pelarian kemungkinan besar adalah Tu Lekai, No-vel-b-in.com. Menurut teori ini, rekaman video Jiang Xiaoxing yang diancam, pemasangan bom di dalam mobil van, dan manipulasi telepon polisi semuanya tampaknya merupakan bagian dari rencana Yu Fuseng. Selain itu, dalam perjalanan ke tempat persembunyian, Yu Sanfeng telah menelepon bos Yu Fuseng. Jelas bahwa Yu Fuseng adalah dalangnya. Ketika semuanya ditelusuri, jelaslah bahwa Yu Fuseng adalah orang yang telah membantu Jiang melarikan diri dari penjara. Pria misterius itu adalah Yu Fuseng. Begitu pertanyaan ini terjawab, semua petunjuk yang membingungkan mulai masuk akal dan terhubung dengan mudah. Zhao Yu teringat pria misterius itu pernah berkata, "Zhao Yu, aku sudah memberimu begitu banyak petunjuk, tetapi kau selalu jatuh ke dalam perangkapku." Dia juga berkata, "Zhao Yu, kau memang pintar. Begitu Wu Fangfang meninggal, kau menyuruh seluruh keluargamu bersembunyi." Mengingat apa yang dikatakan pria misterius itu, jelaslah bahwa dia dan kematian Wu Fangfang saling terkait. Selain itu, sepeda motor yang ditemukan di gudang dan rambut dari wanita jalang He Yubing memberi Zhao Yu alasan kuat untuk mencurigai bahwa Wu Fangfang telah dibunuh oleh Yu Fuseng dan komplotannya. Yu Fuseng adalah dalang di balik pembunuhan itu, dan He Yubing adalah pembunuhnya. Ada alasan kuat untuk percaya bahwa Yu Fuseng membunuh Wu Fangfang. Pertama, Yu Fuseng menyimpan dendam terhadap Wu Fangfang dan dapat menggunakan ini sebagai kesempatan untuk membalas dendam. Kedua, ia kemudian dapat menggunakan kematian Wu Fangfang untuk memikat Zhao Yu ke dalam perangkapnya. Bom di dalam mobil van itu kemungkinan besar berarti bahwa Yu Fuseng ingin Zhao Yu mati. Jika demikian, mengapa ia membuat rencana yang begitu rumit untuk membunuh Zhao Yu? Apakah karena Zhao Yu telah mengetahui semuanya di jembatan Hong Mingjiang?
Mungkin Yu Fuseng mengambil kesempatan untuk membunuh Zhao Yu karena ia takut Zhao Yu akan mengetahui kebenaran tentang kasus pembunuhan di pedesaan. Mungkin bukan hanya karena ia memiliki sesuatu terhadap Zhao Yu. Ia ingin menyingkirkan semua potensi ancaman. Itu berarti bahwa kasus pembunuhan di pedesaan pasti dilakukan oleh Yu Fuseng. Zhao Yu tidak mengambil kesimpulan ini tanpa alasan. DNA yang Zebiao telah ditemukan di tempat pembunuhan Wu Fangfang. Ini berarti bahwa Yu Fuseng dan Yang Zebiao saling terkait. Selanjutnya, Yu Fuseng telah menghabiskan waktu di luar negeri, yang bertepatan dengan periode kasus pembunuhan di pedesaan. Selain itu, seberapa besar kemungkinan bahwa Yu Fuseng bersembunyi di Gao Lanqi hanyalah sebuah kebetulan. Jika firasatnya benar, maka seluruh kasus ini akan menjadi jauh lebih mudah. Yu Fuseng bisa jadi dalang di balik seluruh kasus ini. Namun, kebakaran yang tiba-tiba itu telah mengubah segalanya dan menimbulkan banyak pertanyaan baru. Zhao Yu teringat bahwa sesaat sebelum kebakaran, Yu Fuseng sudah pingsan. Ini juga berarti bahwa si pembakar bukan hanya seorang pembakar, tetapi juga seorang pembunuh. Pembakar telah membunuhnya terlebih dahulu, lalu membakar seluruh tempat itu. Tetapi mengapa mereka membakar tempat itu? Apakah karena pertikaian internal, balas dendam triad, atau untuk membungkam seseorang? Dari ketiga kemungkinan ini, Zhao Yu merasa kemungkinan terakhir adalah yang paling mungkin. Ia berpikir bahwa karena pertikaian internal atau balas dendam triad, tidak akan terjadi pembakaran yang rumit seperti ini. Kebakaran itu telah direncanakan dengan sangat cermat. Mungkinkah Yu Fuseng adalah orang misterius di balik kasus ini, tetapi bukan dalang sebenarnya? Apakah ada orang yang lebih kejam di balik ini? Jika ya, lalu siapa orangnya? Zhao Yu. Tepat saat Zhao Yu sedang berpikir keras, suara Miao Ying bergema di seluruh rumah. Dengarkan aku, jika Yu Fuseng benar-benar pria misterius itu, maka kau akhirnya bisa bernapas lega dan tidak terlalu tegang. Jika kau tetap tegang seperti ini, kau akan segera hancur. Tenang saja, sayang, kata Zhao Yu sambil tersenyum menenangkan. Aku tahu batas kemampuanku. Kembali ke topik pembicaraan kita. Miao Ying memeluk Zhao Yu dari belakang dan berkata dengan lembut, Jiang Ke kembali menjadi sorotan. Menurutku, sebaiknya kau laporkan ini ke atasan. Selama kau memberi tahu mereka detailnya, aku yakin mereka akan mengerti situasimu. Lagi pula, kau menemukan orang-orang yang bekerja sama dengan Jiang Ke dan Yu Fuseng. Jika kau mengaku, setidaknya kau akan punya kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Aku memang memikirkan itu, kata Zhao Yu sambil memegang tangan Miao Ying. Tapi ini semua hanya spekulasi, aku. Jika kau tidak mengatakan apapun, kau akan mendapat masalah. Miao Ying memperingatkan, setidaknya kau harus menyapa kepala Jiao dan melanjutkan perjalanan secara rahasia. Pikirkan seperti ini, jika kau adalah pemimpinnya, apa yang akan kau rasakan? Kau dipaksa bekerja sama dengan para penjahat. Mereka akan mengerti. Namun, jika kau menyembunyikan informasi ini dan tidak melaporkannya, maka kau bersalah. Lagi pula, lanjutnya, kamu tahu bahwa membebaskan Jiang Ke dari penjara adalah kejahatan. Begitu mereka memulai proses hukum yang tepat, semuanya akan terlambat. Pada saat itu, kamu tidak hanya tidak akan bisa tetap berada di tim, kamu bahkan mungkin akan didakwa. Aku tahu semua itu, kata Zhao Yu dengan cemberut. Tapi, Miao, aku punya kekhawatiran sendiri. Aku bahkan tidak tahu seberapa kuat lawan kita. Aku tidak akan berani mengambil risiko seperti ini dengan keluarga dan teman-temanku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kau tidak mungkin bersembunyi seperti ini selamanya. Kau adalah pemimpin tim investigasi khusus. Jawabnya. Tenang saja, aku merasa kebenaran akan segera terungkap. Begitu kita memecahkan kasus ini dan mengungkap semuanya, aku bisa benar-benar tenang. Begini saja, beri aku sedikit waktu lagi dan biarkan aku menjadi detektif dalam kegelapan. Bab 1005, malam itu kami tidak bisa tidur lagi. Udara dingin berembus di luar, tetapi udara hangat dari perapian memenuhi rumah. Jika ada yang berbicara, uap akan terlihat keluar dari mulutnya. Sambil menunggu Miao Ying, Zhao Yu tidur siang dengan nyenyak, jadi dia tidak terlalu lelah.
Nyonya Miao yang perhatian juga telah membelikannya jaket hangat dan nyaman agar dia tidak kedinginan. Kali ini, aku menugaskan Zheng Ke untuk menangani kasus Wu Fangfang dari kantor polisi Changming, kata Miao Ying sambil mengantuk sambil bersembunyi di balik selimut tebal. Aku khawatir pengganti Wu Fangfang tidak akan menangani kasus ini dengan baik atau akan melakukan kesalahan, jadi aku mengirim Wu Xiumin ke kampung halamannya di Jinghai. Dan Ran Tao ada di Yao Ming untuk mencarimu. Semua orang sangat khawatir. Kita belum bisa memberitahu mereka, kata Zhao Yu, menghapus dan mengubah beberapa informasi di papan tulis. Semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak rencana yang berubah. Bukannya aku tidak percaya pada orang-orang kita, tetapi aku khawatir musuh misterius kita terlalu kuat. Jika mereka bisa menggunakan orang-orang untuk memberiku tekanan sebesar itu, mereka pasti bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nov L.B. Jen. Baiklah, oke. Ngomong-ngomong, masih ada beberapa hal yang belum kuceritakan padamu, kata Miao Ying. Sebelum tim Gao Fakai datang ke Gao Lanqi, mereka sudah menyelesaikan penyelidikan awal. Rupanya, foto-foto dan amplop itu baru saja ditaruh di laci Wu Fangfang. Oh, kata Zhao Yu. Dia sepertinya sudah menduga hal ini akan terjadi. Tetap saja, barang-barang itu mungkin baru saja ditaruh, tetapi foto-foto itu sendiri memang sudah lama. Jadi, kita masih tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Wu Fangfang adalah orang yang menaruhnya di sana, katanya. Tidak, kata Zhao Yu tegas. Mereka melakukan ini untuk menjebakku, Yu Fuseng pastilah yang menjebak mereka. Wu Fangfang mungkin tidak tahu. Oh, Miao Ying mengangguk. Juga, di Yao Ming, Ran Tao dan aku memeriksa beberapa hal yang belum kuceritakan padamu. Ketika kami melihatmu didorong ke jembatan, kami semua kacau dan yang bisa kami pikirkan hanyalah menemukan mayatmu. Siapa yang tega terus menyelidiki dalam kondisi seperti itu? Ada apa? Zhao Yu berhenti menulis dan menoleh padanya. Kau tahu, saat kau membantu Jiang Ke melarikan diri dari penjara, saat kau melarikan diri dari pusat penahanan, mengapa polisi tidak menangkapmu? Tanya Miao Ying. Ia kemudian menjawab pertanyaannya sendiri. Saat kau meninggalkan polisi, mereka menggunakan GPS untuk melacakmu tetapi menyadari kau telah membuang ponselmu. Kemudian, mereka mencoba mencari sipir penjara, tetapi kartu SIM-nya telah tertukar, jadi selama itu mereka hanya berputar-putar. Oh, Zhao Yu tersadar. Pantas saja tidak ada kendala setelah kami berganti mobil. Saya heran mengapa polisi tidak mengejar kami. Itu karena mereka sudah menukar SIM. Mereka sangat teliti. Saat ia berbicara tentang ketelitian, Zhao Yu merasa ada yang aneh. Ada yang tidak beres setiap kali ia mencoba menghubungkan Yu Fuseng dengan orang misterius itu. Hal lain yang baru ku ketahui hari ini, kata Miao Ying, tidak menyadari ekspresi bingung Zhao Yu. Pasar makanan laut Tiansu mungkin meledak, tetapi tidak semua orang mati. Ran Tao pergi untuk menanyai beberapa orang hari ini. Oh, dan apa yang dia temukan? Zhao Yu bertanya dengan penuh semangat. Orang-orang itu adalah antek-antek Cao Sifen, kata Miao Ying. Lagi pula, alur ceritanya tidak serumit itu. Cao Sifen menerima informasi dari anak buahnya sebelumnya dan dia mengirim mereka ke Yao Ming untuk berjaga-jaga. Namun, kita tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Mereka mengikuti perintah Cao Sifen dan mengambil alih kendali mobil van itu, hanya untuk menyadari bahwa pengemudinya bukanlah Jiang Ke. Mereka tidak punya pilihan selain menginterogasi pengemudi untuk mencari tahu di mana Jiang Ke berada, lanjutnya. Namun, ketika mereka berada di pasar makanan laut dan mencoba menyelinap masuk, pengemudi bernama Arong tiba-tiba melawan dan menabrakkan mobilnya tepat ke pasar. Sekarang rencana mereka untuk menyelinap masuk telah gagal, mereka hanya bisa masuk secara terang-terangan. Siapa sangka mobil van itu akan meledak. Zhao Yu akhirnya mengerti apa yang terjadi di supermarket makanan laut itu. Itu hanya serangkaian kecelakaan beruntun. Kecelakaan itu terjadi karena pengemudi melawan, sementara ledakan itu terjadi karena pistol setrum Jiang Ke terbakar dan meledakkan bom di bawah mobil. Ini berarti bahwa insiden pasar makanan laut itu tidak ada dalam rencana awal orang misterius itu, sebaliknya, itu sebenarnya telah menghancurkan mereka.
Antek Cao Sifen mengakui bahwa misi yang diberikan Cao Sifen kepada mereka adalah menangkap Jiang ke hidup-hidup dan membawanya kembali, bukan membunuhnya, kata Miao Ying. Itu masuk akal. Sejak awal, Zhao Yu merasa orang misterius itu tidak ingin membunuh Jiang Ke. Aku mengerti. Rencana awal orang misterius itu adalah membiarkan Jiang Ke mengemudikan mobil van itu dan menghancurkannya setelah aku melompat ke sungai. Tapi Jiang Ke licik, dan dia khawatir ada sesuatu yang terjadi, jadi dia melarikan diri terlebih dahulu dan mengirim Arong untuk menyelesaikan sisanya. Jika tidak, dia akan ditangkap oleh Cao Sifen. Seru Zhao Yu. Ketika aku mengikutinya ke supermarket makanan laut, Jiang Ke sudah mengenakan seragam polisi. Dari kelihatannya, seragam itu tidak disiapkan oleh orang misterius itu, tetapi Jiang Ke mempersiapkannya sendiri terlebih dahulu. Haha, ini berarti pelarian Jiang Ke dari penjara dapat dijelaskan, kata Zhao Yu sambil bertepuk tangan. Oh, benarkah? Miao Ying menyipitkan matanya ke arah Zhao Yu. Kalau begitu, katakan padaku, setelah melompat dari jembatan, bagaimana kau mengikuti Jiang Ke pasar makanan laut? Ini? Hehe. Kurasa aku akan memberitahumu. Aku harus mencuri mobil. Dan hei, coba tebak. Mobil itu milik grup akting, jadi ada banyak sekali kostum di belakang. Karena pakaianku basah, aku meminjam salah satu kostum mereka yang keren. Jika kau melihatnya, aku yakin kau akan tertawa terbahak-bahak sampai berguling-guling di lantai. Zhao Yu menjelaskan. Setelah melihat wajah Miao Ying yang tegang, Zhao Yu menyeka keringat dingin di dahinya. Bagaimana jika aku bilang aku memasang alat pelacak pada Jiang Ke sebelumnya, apakah kau akan percaya padaku? Tanyanya. Omong kosong. Kalau memang ada alat pelacak, kenapa kamu tidak menghubungi polisi? Kamu sedang cosplay jadi pahlawan. Tanyanya dengan marah. Benar-benar ada pelacak. Aku takut kau tidak akan percaya padaku jika aku memberitahumu, tetapi sebelum pergi ke Yao Ming, aku sudah merasa ada yang tidak beres dan memasang pelacak dan alat penyadap padanya. Jika tidak, aku tidak akan bisa melacaknya ke pasar makanan laut, mendengar percakapan Jiang Ke dan Tian Sudong, dan melacaknya ke pinggiran Jian, kan? Tanyanya. Dan bukan berarti aku ingin menjadi pahlawan, tetapi dalam situasi itu, aku sudah menjadi buronan. Jika aku tidak menangkap Jiang Ke, tamatlah riwayatku. Kata Zhao Yu. Kemampuannya untuk berpura-pura tidak bersalah tidak ada duanya. Tetapi aku tidak menyangka akan berada di lubang seperti itu. Aku benar-benar terkubur di dalamnya. Miao, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mengikuti arus. Miao Ying tidak sepenuhnya yakin, tetapi Zhao Yu telah berbohong tanpa merasa gentar, yang menyebabkannya mempercayai sekitar setengah dari apa yang dikatakannya. Bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Bagaimana jika pelacak itu gagal atau jika Jiang Ke melihatnya? Tanyanya. Miao, apakah menurutmu aku peduli tentang itu saat itu? Kata Zhao Yu, melemparkan pertanyaan itu kembali padanya. Tampaknya berhasil karena dia tidak menjawab. Memanfaatkan kesempatan itu, dia menoleh ke belakang dan fokus pada kasus itu. Berdasarkan informasi yang diberikannya, dia mulai melingkari nama seseorang, menekan spidol ke dalamnya. Saat kasus itu menjadi lebih jelas, dia merasa semakin yakin bahwa ini akan menjadi orang kunci untuk memecahkan kasus itu. Bab 1006. Dengan asumsi Yu Fuseng memang orang misterius itu, hampir semuanya bisa dijelaskan selain dua insiden. Yang pertama adalah foto-foto skandal Wu Fangfang dan Jiang Ke. Foto-foto itu jelas-jelas merupakan jebakan yang digunakan oleh orang misterius itu untuk memancing Zhao Yu agar mengunjungi Jiang Ke. Tapi dari mana Yu Fuseng mendapatkan foto-foto itu? Untuk memastikannya, Gao Fakai dari forensik telah memeriksa ulang foto-foto tersebut dan memastikan keasliannya. Dengan teknologi saat ini, jika foto-foto itu palsu, mungkin tidak mudah untuk mengetahuinya. Namun, foto Wu Fangfang sudah tua dan dicetak di kertas lama, jadi sudah pasti dapat diverifikasi. Di pasar makanan laut, Jiang Ke menyebutkan foto-foto itu digunakan sebagai pemerasan dan dia tidak tahu bahwa Wu Fangfang adalah seorang polisi, jadi dia tidak pernah menindaklanjutinya. Meskipun dia tidak menjelaskan secara rinci tentang keberadaan foto-foto itu, tidak diragukan lagi bahwa foto-foto itu milik Wu Fangfang. Jika memang begitu,
bagaimana Yu Fuseng bisa mendapatkannya? Hal kedua yang tidak dapat dipahami Zhao Yu adalah apakah Yu Fuseng dan Jiang Ke memiliki hubungan keluarga, dan jika memang ada, hubungan seperti apa yang mereka miliki. Sejak awal pelarian dari penjara, hubungan mereka tidak jelas, dan tidak ada bukti konkret yang membuktikan bahwa kedua gembong kejahatan itu saling mengenal. Dilihat dari reaksi Jiang Ke, Yu Fuseng adalah orang yang sama sekali asing baginya. Nama Yu Fuseng juga tidak pernah muncul dalam catatan Jiang Ke. Hal ini menimbulkan satu pertanyaan besar, apa yang diinginkan orang misterius itu dari Jiang Ke? Dari membantu Jiang Ke keluar dari penjara, hingga menyuruh Cao Sifen menculiknya hidup-hidup, dan kemudian mengirim Zhu Sanfeng ke pinggiran Jin untuk menjemput Jiang Ke, orang misterius itu tampaknya tidak menginginkan Jiang Ke mati. Namun pada akhirnya, kebakaran gudang itu pasti dimaksudkan untuk membakar Jiang Ke menjadi abu. Kontradiksi ini tampaknya mustahil untuk dipahami. Namun, jika dipikir-pikir, seluruh situasi tidaklah serumit itu. Itu hanya berarti bahwa orang misterius dan pembakar itu adalah dua orang yang berbeda. Yu Fuseng, orang misterius itu, tidak pernah bermaksud membunuh Jiang Ke, tetapi pembakar itu melakukannya. Ketika Zhao Yu berpura-pura menjadi Jiang Ke, dia dapat mengetahui dari nada bicara Yu Fuseng bahwa dia hanya bermaksud bertemu dengan Jiang Ke. Jadi, orang yang menginginkan Jiang Ke mati mungkin adalah pembakar itu. Zhao Yu menuliskan nama Jiang Ke dengan spidol. Dari sudut pandang ini, Jiang Ke merupakan bagian penting dari kasus ini. Yu Fuseng ingin menemuinya, si pembakar ingin membunuhnya, lalu, mungkinkah Jiang Ke mengetahui sesuatu? Yu Fuseng ingin menemuinya, si pembakar ingin membunuhnya, jadi Jiang Ke menolak untuk mengatakan apa yang diketahuinya. Pada akhirnya, si pembakar tahu bahwa Jiang Ke dijemput oleh Yu Fuseng dan keduanya akan bertemu. Jadi si pembakar berencana untuk membunuh mereka semua, menyiapkan api sehingga mereka semua akan terbakar bersama. Lebih jauh mengikuti alur pemikiran ini, si pembakar tampaknya menjadi kunci segalanya. Dan Jiang Ke adalah cara paling efektif untuk menemukan kunci ini. Namun, bahkan setelah menyamar sebagai Jiang Ke, ia tidak menemukan apapun. Mungkinkah Jiang Ke sendiri diabaikan? Dan untuk alasan apa? Untungnya, Jiang Ke tidak terbakar sampai mati, dan selama dia masih terjaga, mungkin semuanya akan terungkap pada waktunya. Sayangnya, tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun. Menunggu tanpa batas waktu bukanlah pilihan. Zhao Yu membuat ruang di papan tulis dan mengisi semua yang mereka ketahui tentang Jiang Ke. Ini bukan tugas yang rumit. Setelah lulus dari Yao Ming, ia ditugaskan kembali ke tempat kerjanya semula di kilang petrokimia di Guang'an. Karena sifatnya yang eksentrik, ia melukai seseorang dengan parah di bulan pertama kerjanya, dipecat dari pabrik, dan menjadi buronan polisi. Sejak saat itu, Jiang Ke terus-menerus masuk dalam daftar orang yang dicari. Ia perlahan-lahan menjadi penjahat kelas teri sebelum akhirnya menjadi penjahat kelas teri seperti sekarang. Namun, karena sifatnya yang suka mengelak, hanya ada sedikit informasi tentangnya dan jika bukan karena Zhao Yu yang menyamar dan Jiang Ke yang berada di penjara, tempat persembunyiannya akan semakin sulit ditemukan. Untungnya, dari hasil menguping di pasar makanan laut, menjadi jelas bahwa Jiang Ke telah berada di Gaolanqi pada tahun terjadinya kasus pembunuhan di pedesaan. Jiang Ke bahkan menjelaskan kepada Tian Sudong bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Jika ia ada hubungannya, ia tidak akan mencoba memeras Wu Fangfang dengan foto-foto yang memalukan itu. Ini berarti Jiang Ke pasti berada di Gaolanqi selama kasus pembunuhan di pedesaan. Jika itu benar, dan karena Jiang Ke dan Wu Fangfang memiliki hubungan, mungkinkah dia juga memiliki masa lalu dengan Yu Fuseng dan yang lainnya? Dan mengenai foto-foto Wu Fangfang, bagaimana Yu Fuseng bisa mendapatkannya? Apakah karena ini Yu Fuseng berusaha keras untuk bertemu Jiang Ke? Apakah pembakar misterius itu juga bagian dari itu? Sialan, Zhao Yu berharap Jiang Ke segera bangun sehingga dia bisa menceritakan semua yang terjadi di Gaolanqi dan mengungkapkan kebenarannya. Yu Fuseng terbakar menjadi abu, Jiang Ke masih pingsan, dan Zhao Yu sendiri telah menjadi detektif yang tidak dapat dilihat. No.Fel.B.In.Com. Zhao Yu menoleh ke arah Miao Ying sejenak. Miao yang lelah sudah tertidur lelap di tempat tidur.
Dia telah bergegas sepanjang hari setelah tiba di Gaolan Qi tanpa istirahat sedikit pun. Dia pasti kelelahan. Zhao Yu menghela napas panjang dan mengeluarkan sebotol salep, lalu memoleskannya ke lengannya yang terbakar. Meskipun dia mengenakan pakaian itu, apinya terlalu panas dan ada banyak bekas luka bakar di sekujur tubuhnya. Ketika dia memaksa membuka pintu, tangannya terbakar parah, dan punggung tangannya mulai melepuh. Karena takut Miao Ying akan melihatnya, dia menyembunyikan luka-luka itu dengan manset lengan jaketnya yang besar. Melihat Miao Ying tertidur lelap, dia tidak ingin mengganggunya, jadi dia minum secangkir air hangat dan terus memikirkan kasus itu. Setelah berpikir lebih dalam, dia menduga bahwa Yang Zebiao mungkin adalah pembakar misterius itu. Dari informasi yang terkumpul, Yang Zebiao adalah orang yang jujur. Mungkin dia telah dimanfaatkan oleh Yu Fuseng selama kasus pembunuhan di pedesaan. Berdasarkan informasi saat ini, Yu Fuseng mungkin telah memanfaatkannya untuk membunuh Wu Fangfang dan mendorongnya hingga ke tepi jurang, membuatnya memutuskan untuk membunuh mereka semua. Namun, kebakaran itu dilakukan secara profesional. Apakah Yang Zebiao tahu cara mengendalikannya? Dan jika Yang Zebiao benar-benar digunakan, dengan kepribadian Yu Fuseng, bukankah dia akan membunuhnya sejak lama? Selain itu, Zhao Yu juga merasa sedikit tidak pasti. Jika Yu Fuseng benar-benar orang yang dicari polisi atas kejahatannya, jika kasus pembunuhan di pedesaan benar-benar dilakukan olehnya, bukankah dia akan khawatir akan terungkap? Dengan semua kejahatan yang telah dilakukannya, dia pasti sudah dijatuhi hukuman mati setidaknya 10 kali. Bukankah dia akan khawatir dengan Zhao Yu, yang dikenal sebagai ahli dalam memecahkan kasus kejahatan yang belum terpecahkan? Mengapa dia harus membunuh Zhao Yu dalam ledakan itu? Apakah itu semata-mata untuk membalas dendam atas Zhao Qing dan Wu Suang? Atau apakah karena kasus pembunuhan di pedesaan sebenarnya tidak dilakukan oleh Yu Fuseng? Pikirannya menjadi kacau balau dan dia tahu dia harus berhenti. Pikirannya melayang kemana-mana dan tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Setelah memastikan perapian sudah menyala, dia membungkus dirinya dengan mantel, berbaring dengan lembut di samping Miao Ying, dan tertidur. Bab 1007. Dulu, setiap kali Zhao Yu bekerja terlalu keras, ia akan mengalami mimpi buruk yang aneh. Kali ini berbeda, ia hanya bermimpi 1 kali sepanjang malam, dan mimpi itu adalah tentang dirinya yang menghilang dari sistem. Sistem itu menghilang bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal padanya. Dalam mimpinya, Zhao Yu tidak dapat mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Apakah ia merasa enggan untuk berpisah, sakit hati, mati rasa, atau acuh tak acuh? Baru setelah mimpinya berakhir, ia buru-buru berteriak, apakah kau akan membiarkanku memecahkan kasus ini terlebih dahulu? Zhao Yu, kau baik-baik saja. Zhao Yu mendengar Miao Ying memanggilnya dan perlahan membuka matanya. Matahari sudah terbit dan tubuhnya dipenuhi keringat. Apa kamu tidak enak badan? Tanya Miao Ying sambil menyentuh dahi Zhao Yu dengan lembut. Ini salahku, aku terlalu lelah kemarin dan tidak merawatmu dengan baik. Tapi di sini sangat dingin, mengapa kamu tidak tidur di balik selimut? Ini tidak seperti dirimu. Zhao Yu mengusap matanya. Kamu tidur sangat nyenyak. Aku tidak tega membangunkanmu. Lagi pula, aku pria yang baik. Haha. Dasar bodoh. Kata Miao Ying sambil menyeka keringat dingin di dahi Zhao Yu. Dia melihat luka bakar di tangannya dan terkejut. Kenapa luka bakarmu parah sekali? Matanya lebih cepat daripada usahanya untuk menutupi dirinya. Bukankah kamu sangat cakap? Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau ini terjadi? Tanya Miao Ying, tampak khawatir setelah melihat luka bakarnya. Kamu harus pergi ke dokter dan memperbaikinya. Tidak apa-apa, ini hanya luka bakar ringan. Zhao Yu berkata dengan acuh tak acuh. Aku sudah mengoleskan salep ke luka-luka itu. Kau, Miao Ying tiba-tiba mengerti sesuatu dan dengan cepat menanggalkan pakaian Zhao Yu, memperlihatkan lebih banyak luka bakar. Dia kesakitan. Tidak heran kau tidak mau tidur. Kata Miao Ying sambil menangis. Bagaimana kau bisa menahan rasa sakit ini? Cepat, lepas pakaianmu. Tidak perlu, sungguh. Kata Zhao Yu, berusaha untuk mengabaikannya. Namun, Miao tidak mau mengalah dan segera membuka bajunya. Setengah jam kemudian,
Miao Ying telah merawat semua luka di tubuh Zhao Yu dengan salep, krim antiseptik, dan perban. Ada banyak luka, tetapi selain luka di lengannya, luka lainnya tidak terlalu serius, jadi Miao Ying tidak memaksa untuk mengirimnya ke rumah sakit. Dasar bodoh. Kenapa kau tidak mengatakan apapun tadi malam? Kau pikir kau pahlawan? Gerutu Miao Ying sambil membantu Zhao Yu mengenakan pakaiannya. Bagaimana kalau pakaiannya terinfeksi? Aku mohon, lain kali kalau ada kejadian seperti ini, tolong beritahu aku. Meskipun lukanya terasa sakit, mendengar perhatian Miao Ying membuat hati Zhao Yu merasa bahagia. Dia memeluk Miao Ying dan mencium pipinya. Miao Miao, senang sekali bisa bersamamu. Aku sangat diberkati. Aku senang kau tahu betapa beruntungnya dirimu. Kata Miao Ying sambil cemberut. Lain kali saat kau ingin bermain-main dengan hidupmu, tolong pikirkan perasaanku. Berbicara tentang perasaan, Zhao Yu berkata tanpa malu. Bagaimana kalau kau dan aku tidur dan menebus gairah yang kita lewatkan tadi malam? Aduh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Miao Ying memukul kepala Zhao Yu. Kamu tidak tahu jam berapa sekarang. Aku harus pergi ke lokasi kebakaran. Aku akan membuatkanmu sup nanti sore, oke? Kata Miao Ying sambil mengenakan mantelnya dan menunjuk ke arah jendela. Tidak perlu, kata Zhao Yu sambil mengenakan topeng dan kacamata hitam yang telah disiapkannya sebelumnya. Ia menutupi kepalanya dengan tudung mantelnya. Aku harus pergi bersamamu hari ini. Aku memikirkannya tadi malam, dan kebakaran itu mungkin telah memengaruhi penilaianku. Aku harus kembali dan mencari inspirasi. Kau tidak mungkin serius. Miao Ying meletakkan tangannya di pinggang dan cemberut. Tidakkah kau tahu bahwa apa yang kau sebut sebagai inspirasi itu bisa membuatku masuk penjara? Kau sekarang menjadi buronan, jika kau terlihat. Berhenti. Jangan buang-buang waktu lagi. Kau sudah tidur dengan seorang buronan, jadi apapun yang kau katakan sekarang tidak ada gunanya. Zhao Yu menuju mobil setelah mengemasi barang-barangnya, tidak peduli apakah Miao Ying setuju atau tidak. Tak berdaya untuk menghentikannya, dia hanya bisa mengikutinya dan mengemudi. Bahkan jika Zhao Yu tidak terlihat di depan umum, dia tidak berada pada titik di mana dia harus bersembunyi sepenuhnya. Lebih jauh, ketika dia melompat dari jembatan Hongming, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, jadi Departemen Kriminal tidak meminta penyelidikan. Selama dia tidak terlihat oleh kenalannya, dia tidak perlu bersembunyi. Dalam perjalanan ke tempat kejadian perkara, dia bahkan ingin sekali menyantap semangkuk sup daging kambing campur. Tidak ada yang lebih nikmat dari sup itu di hari yang dingin. Setelah makan, Zhao Yu merasa penuh energi. Beberapa hari terakhir, dia disiksa oleh heksagram Kunqian setiap hari, yang membuat hidupnya terasa menyiksa. Namun sekarang, meskipun kasusnya masih berlangsung, tekanannya telah berkurang secara signifikan. Selain itu, dengan Miao Ying di sampingnya, dia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Nov Lb. Jen. Gudang itu dekat dengan tempat tinggal Zhao Yu dan dalam beberapa menit, mereka tiba di tempat kejadian perkara. Karena kasus itu telah menarik perhatian polisi, ada beberapa staf di lokasi meskipun masih pagi. Dia tidak bisa mengambil risiko mengekspos dirinya dalam situasi seperti itu dan keluar dari jeep sedikit lebih awal, berjalan ke sisi lain tempat kejadian perkara. Dia berbaur dengan kerumunan orang yang lewat dan mengamati. Kebakaran besar telah mengubah seluruh gudang menjadi dataran. Bangunan-bangunan runtuh dan tidak ada yang selamat dari kobaran api. Di tengah api adalah tempat Yu Fuseng dan yang lainnya membangun tempat persembunyian rahasia mereka. Tempat itu terbakar habis menjadi abu. Dari sudut pandang Zhao Yu, ia hanya bisa melihat jelaga hitam. Dalam situasi seperti ini, bukti akan sulit ditemukan. Selalu ada peluang kecil, dan staf yang mengumpulkan bukti tidak menyerah. Berpakaian putih, beberapa dari mereka mencari bukti apapun yang dapat mereka temukan. Zhao Yu melihat Miao Ying berjalan mendekat dan berbicara dengan petugas yang bertanggung jawab di daerah setempat serta Gao dari forensik. Dia mungkin menanyakan kabar terbaru. Zhao Yu memutuskan untuk berhenti menonton dan mengalihkan perhatiannya ke lingkungan sekitar. Ia memberanikan diri datang ke tempat kejadian karena ia punya ide. Saat api menyala, si pembakar pasti sudah ada di sekitar. Untuk kebakaran sebesar itu,
si pembakar pasti ingin memastikan tidak ada yang selamat sebelum pergi. Dengan detektor tak kasat matanya, ia mengetahui bahwa semua CCTV di gudang dimatikan, yang berarti satu-satunya cara bagi pembakar untuk mengawasi situasi adalah dengan melakukannya secara diam-diam di lokasi. Jika memang begitu, apakah ia termasuk di antara kerumunan orang yang lewat? Tidak. Kalau dipikir-pikir, bisa menyingkirkan Yu Fuseng berarti ini bukan pembakar biasa. Dia pasti tahu tidak bijaksana untuk tetap berada di tempat kejadian perkara. Di sisi lain, pembakar tidak akan merasa puas tanpa menunggu kebakaran secara langsung, bukan? Kalau begitu, Zhao Yu mengamati lingkungan sekitar dan melihat gundukan tanah di kejauhan. Gundukan tanah itu lebih tinggi dari tanah lainnya dan menghadap ke lumbung. Dengan teropong, si pembakar dapat mengamati situasi dengan aman. Zhao Yu berkonsentrasi membayangkan pemandangan itu. Ketika Yu Sanfeng dan si bisu Tulekai membawa Zhao Yu, yang berpura-pura menjadi Jiang ke lumbung, si pembakar sedang berdiri di gundukan tanah. Dia telah mengawasi mereka dengan teropongnya saat mereka memasuki perangkap. Ketika api mulai menyala, seringai puas terpancar di wajahnya. Bab 1008. Pukul 1 siang, ruang pribadi di restoran hotpot yang terletak di Gaolanqi. Lebih baik tidak makan daging kambing terlalu banyak saat lukamu masih ada. Miao Ying mengomeli Zhao Yu. Dia memegang setumpuk informasi yang dia terima dari forensik. Apa kamu bercanda? Sungguh sayang berada di Gaolanqi dan tidak makan sabu-sabu daging kambing. Kata Zhao Yu sambil membantu Miao Ying menyiapkan peralatan makannya. Itu hanya luka kecil. Bahkan saat aku menjalani operasi di Yaoming, aku masih makan dengan normal. Baiklah, terserah apa yang kau suka, kata Miao Ying tanpa mengangkat kepalanya. Zhao Yu, mengenai gundukan di gudang. Gao dari forensik mengirimkan permintaan untuk penganalisa jejak kaki terbaik yang tersedia, tetapi situasinya agak rumit. Oh. Mendengar Miao Ying berbicara tentang masalah utama yang sedang dihadapi, Zhao Yu segera mengalihkan perhatiannya padanya. Karena saat ini tahun baru Imlek, dan gundukan itu terletak di dekat taman bermain tempat anak-anak biasa bermain dan menyalakan petasan, semua jejak buktinya berantakan. Kalau saja kita sampai di sana sehari lebih awal, jelasnya. Oh, Zhao Yu merasa sedikit menyesal. Jika bukan karena kebakaran, dia pasti sudah menyadari situasinya. Jika dia memiliki kacamata penglihatan malam, dia mungkin juga akan menemukan pembakar itu. Tapi mereka menemukan beberapa jejak kaki baru. Miao Ying melanjutkan, mereka sudah membawanya kembali untuk dianalisis, tapi jangan berharap terlalu banyak. Apakah ada CCTV di daerah itu? Tanya Zhao Yu. Itu bahkan lebih kecil kemungkinannya, kata Miao Ying sambil menggelengkan kepalanya. Selain pusat kota, area lain tidak memiliki kamera, atau kameranya rusak. Terutama jalan di dekat lumbung, seluruh area itu adalah titik buta. Terlalu banyak jalan menuju dan dari lumbung, sehingga mustahil untuk melacak apapun dengan benar. Zhao Yu, Yu Fuseng dan para penjahat keji ini memilih lokasi yang sangat strategis. Miao Ying mendesah sambil menunjuk dokumen yang sedang dibacanya. Lokasinya terpencil tetapi masih relatif berkembang. Gaolanqi dan dataran tengah berada di dekatnya, dan Meng Xiang hanya sedikit lebih jauh. Jadi, apakah ada harapan untuk menemukan si pembakar? Zhao Yu bertanya sambil menggelengkan kepalanya karena kecewa. Situasinya tidak terlihat begitu menjanjikan, jawab Miao Ying. Seperti yang kau katakan, jika mereka ingin mengangkut sesuatu, mereka bisa melakukannya dengan truk besar. Tulekai memiliki banyak asisten hukum sehingga jalan raya pun terbuka untuk mereka. Cek, pikir Zhao Yu. Dia telah mengalami fakta itu secara pribadi. Yang paling disayangkan sekarang adalah kebakaran itu sangat merusak. Selain Yu Fuseng, Yu Sanfeng, dan Tulekai, kami tidak tahu apakah ada orang lain yang meninggal di tempat kejadian. Anda tahu, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. He Yubing, Liu Guangxin, Yao Wenming, Yang Zebiao. Untuk memperjelas, kata Zhao Yu sambil mengambil sepotong daging kambing yang sudah dimasak, lalu menaruhnya di mangkuk Miao Ying. Sekarang semuanya sudah menjadi abu. Ya, orang-orang ini penjahat kejam. Jika mereka benar-benar ingin melarikan diri,
mereka mungkin lebih baik dibakar sampai mati. Tetap saja, hei, Zhao Yu, apakah menurutmu Yang Zebiao bisa jadi pembakar itu? Masalah apa yang dia dan Yu Fuseng miliki sehingga menyebabkan dia membunuh Yu Fuseng? Sebenarnya aku sudah memikirkan hal itu tadi malam, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Tapi cara api itu dirancang sangat teliti sehingga menurutku itu tidak mungkin. Menurut laporan kami, Yang Zebiao adalah orang yang jujur. Tapi sudah 13 tahun berlalu, siapa yang tahu dia sudah menjadi orang seperti apa? Han Kuang juga orang yang berintegritas, tapi sekarang dia seperti iblis. Kata Miao Ying sambil memberikan sepotong daging kambing kepada Zhao Yu. Saya sudah bicara dengan petugas polisi di Gaolanqi dan memeriksa protokol investigasi yang tersisa. Yang tersisa hanyalah berharap Gao dari forensik punya informasi baru. Kalau tidak, kita hanya bisa mengikuti prosedur umum dan memulai pencarian yang lebih luas. Cih, Zhao Yu mengerutkan kening. Miao, lihat, justru karena si pembakar tidak ingin meninggalkan jejak apapun, dia repot-repot menyebabkan kebakaran yang begitu rumit. Kalau bukan karena aku, tidak akan ada yang tahu tentang orang-orang yang terbakar sampai mati. Bukankah kita seharusnya meningkatkan penyelidikan? Secara logika itu masuk akal. Tapi lihatlah situasi saat ini. Departemen Kejahatan telah mengirimkan tim intelijen baru, tim forensik Gao dan para ahli pemerintah semuanya ada di sini. Bagaimana ini bisa terlihat seperti kebakaran biasa? Jika pembakar itu lebih memperhatikan, bukankah dia akan tahu bahwa rencananya telah terbongkar? Jawabnya, itu juga benar, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Sebenarnya, itu juga berhasil. Jika si pembakar menyadari bahwa kebakaran itu tidak menutupi kebenaran tentang Yu Fuseng, dia pasti akan putus asa. Lagi pula, jika kebakaran itu disebabkan oleh sekelompok besar orang, maka pengetahuan ini akan menimbulkan konflik internal. Kata Miao Ying dengan percaya diri. Jadi, apapun yang kita lakukan harus lebih besar dari mereka sehingga mereka akan mengekspos diri mereka sendiri. Namun, hal-hal ini bukan lagi tanggung jawab kita. Misi kita masih pembunuhan Wu Fangfang. Kasus pembakaran telah diserahkan kepada tim 063. Sebenarnya, lebih baik begini, kata Zhao Yu serius. Biarkan mereka menekan si pembakar, dan kita bisa fokus memeriksa yang lain. Aku tidak tahu tentangmu, tapi menurutku kebenaran ada di bawah hidung kita. Yang perlu kita lakukan adalah menemukannya. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, lagi pula, kebakaran itu telah menghancurkan begitu banyak bukti. Itu kerugian yang sangat besar. Dan, berdasarkan penyelidikan yang telah kami lakukan, tidak ada yang masuk akal. Ponsel Miao Ying mulai berdering saat dia berbicara. Ini Gao dari forensik. Miao Ying memberitahu Zhao Yu saat dia menjawab panggilan telepon. Tak lama setelah percakapan dimulai, ekspresinya berubah total. Ada apa? Zhao Yu bertanya dengan tergesa-gesa sambil menutup telepon. Ada sesuatu yang terjadi. Tidak, kata Miao Ying kesal. Gao mengatakan kepadaku bahwa tadi malam mereka menemukan tengkorak yang terbakar di antara abu dengan peluru di dalamnya. Tadi malam, peluru, mungkinkah? Pikir Zhao Yu. Matanya berbinar penuh harap. Ya, mereka berhasil mengambil sedikit DNA dan setelah membandingkannya, mereka menemukan bahwa tulang itu milik Cao Sifen. Apa? Cao Sifen? Mata Zhao Yu membelalak karena terkejut. Karena tengkoraknya tertancap di logam, tengkoraknya tidak terbakar. Kata Miao Ying. Peluru di tengkorak menunjukkan bahwa kematian Cao Sifen tidak terkait dengan kebakaran. Tidak heran polisi tidak berhasil menemukan petunjuk. Seru Zhao Yu. Aku tidak percaya dia meninggal di sarang pencuri itu. Cao Sifen, Yu Fuseng, Yu Sanfeng, dan si bisu Tu Lekai, bukankah itu sudah 4? Bukan hanya itu, kata Miao Ying. Gao juga memberitahu saya bahwa ia berhasil mengambil beberapa jejak DNA dan jaringan menggunakan teknologi baru. Butuh waktu dan tingkat keberhasilannya tidak 100%. Mereka juga menemukan 2 pistol, tetapi karena sudah terbakar parah, mereka tidak dapat menganalisis balistiknya. Zhao Yu teringat bahwa Yu Sanfeng punya pistol, dan ada satu lagi di pot bunga. Pistol itu mungkin tidak hancur total karena terbuat dari logam. Tunggu, pistol, peluru,
Tengkorak. Chao Sifen tertembak di kepala. Korban dalam kasus pembunuhan di pedesaan juga tertembak di kepala. Itu berarti, orang yang membunuh Chao Sifen juga pembunuh dalam kasus pembunuhan di pedesaan. Bab 1009. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata langit telah berubah gelap. Zhao Yu sedang berbicara di telepon dengan seseorang di dalam bungalow-nya yang kecil. Halo, mengapa ini tidak berfungsi lagi? Zhao Yu sedang menyodok kompor dengan satu tangan, membiarkan api membesar, sementara tangan lainnya memegang telepon yang sedang digunakannya untuk berbicara dengan Li Loyun. Pimpinan Li, mengapa tidak mencoba menamparkan wajahnya? Jika itu tidak berhasil, tusuk dia dengan jarum. Jangan bercanda lagi, kata Li Loyun. Dokter mengatakan bahwa kepala Jiang Ke telah mengalami benturan keras. Meskipun tidak perlu dilakukan kraniotomi, dia jelas tidak sadarkan diri dan tidak berpura-pura. Dokter juga mengatakan bahwa tubuhnya dipenuhi luka yang mirip dengan luka akibat ledakan. Detektif Zhao, sepertinya ada semacam ledakan di kelab malam tempo hari. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Kupikir aku sudah memberitahumu, kata Zhao Yu. Ledakan itu tidak terjadi di kelab malam, melainkan di pasar makanan laut. Kurasa dia terluka di sana, meskipun dia tidak merasakan dampaknya sampai dia tiba di kelab malam dan pingsan. Ah, sekarang setelah kau menyebutkannya, Li Loyun setuju. Dari CCTV, kami memang melihat Jiang Ke dikelilingi oleh antek-anteknya. Dia melompat-lompat dan dipukuli dengan keras. Kurasa trauma itu memicu cedera di kepalanya. Pokoknya, Detektif Zhao, jangan terlalu khawatir. Dokter mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak akan lama lagi Jiang Ke akan bangun. Tenang saja, begitu ada berita, aku akan memberitahumu. Baiklah, kata Zhao Yu. Interogasi lagi para investor dan bawahan Jiang Ke. Jangan lupa hubungi aku jika ada perubahan. Satu-satunya alasan Zhao Yu bersikap kooperatif adalah karena Yu Sanfeng telah menyebutkan bahwa mereka dapat menculik Jiang Ke karena mereka menerima berita sebelumnya. Oleh karena itu, informan tersebut kemungkinan besar terkait dengan organisasi kriminal Yu Sanfeng. Setelah menutup telepon dengan Li Loyun, Zhao Yu menelepon Ma Laodan dan bertanya apakah dia punya koneksi di Gaolan Qi untuk mendengarkan berita apapun. Namun, Ma Laodan hanyalah seorang pengganggu lokal dan tidak terlalu terlibat, jadi dia hanya bisa berjanji kepada Zhao Yu bahwa dia akan mencoba. Polisi Gaolan Qi sebenarnya sudah menyiapkan jalur bawah tanah semacam itu. Untuk daerah seperti ini yang memiliki begitu banyak hubungan dengan kejahatan tingkat tinggi, tidak akan baik jika berita itu tersebar. Itulah sebabnya polisi setempat menanggapi hal ini dengan sangat serius dan menyesuaikan tingkat penyelidikan sebagaimana mestinya. Namun, tetap saja tidak ada petunjuk. Pembakar dan kelompok penjahat itu semuanya menghilang tanpa jejak. Bukan hanya kebakaran gudang, tetapi juga pembunuhan Wu Fangfang, kasus pembunuhan di pedesaan, dan pelarian Jiang Ke dari penjara. Semua kasus rumit itu tampaknya telah musnah bersama kebakaran. Selain Zhao Yu yang merawat lukanya, tidak ada hal lain yang terjadi sore itu. Informasi dari rantau dari Yao Ming, Cheng Ke dari Changming, Wu Xiu dari Jinghai, Li Loyun dari Pubian, dan Miao Ying dari Gaolan Qi semuanya telah dirangkum untuk Zhao Yu. Bahkan dengan semua informasi itu, tidak ada petunjuk yang berguna. Mereka secara efektif kembali ke titik awal. Karena memiliki pengalaman dengan kasus-kasus yang tidak dapat dipecahkan seperti itu di masa lalu, Zhao Yu telah menyempurnakan seni untuk tetap tenang. Tidak seperti masa lalu ketika dia selalu terburu-buru. Pada saat itu, dia berdiri di depan sejumlah papan tulis tempat dia memilah semua informasi, menyingkirkan apapun yang tidak terkait. Kemudian, dia mencoba memulai alur pemikiran baru mengenai kasus tersebut. Namun, terlalu banyak pertanyaan dan terlalu banyak kecelakaan. Setiap kali Zhao Yu mencoba memikirkan kasus tersebut dari sudut pandang yang berbeda, dia dengan cepat menemui jalan buntu. Dia hanya bisa kembali dan memulai lagi. Begitu saja, dia mulai lagi dan lagi. Dia menghabiskan waktu berjam-jam menulis alur pikirannya yang berhubungan dengan kasus itu hanya untuk menghapusnya dan memulai lagi. Mie yang dimasak Miao Ying untuknya sudah lama dingin. Meskipun sulit, Zhao Yu semakin bersemangat saat menulis. Dia merasa semakin dekat dengan kebenaran.
Dalam hatinya dia merasa bahwa kebenaran ada dalam genggamannya, dia hanya belum mencapainya. Jam menunjukkan tengah malam dan pulpen Zhao Yu telah menemukan nama baru. Bukan Jiang Ke, tetapi Wu Fangfang. Sayang, kamu sudah menemukan petunjuk baru. Cepat, beritahu aku, kata Miao Ying. Zhao Yu telah mengalami begitu banyak terobosan di masa lalu sehingga Miao Ying hampir menduga hal ini. Sudah kuputuskan, kata Zhao Yu sambil menunjuk nama Wu Fangfang. Mari kita mulai dari awal. Mendengar ini, Miao Ying hampir terjatuh, NOVLB, in.com. Karena semua kasus itu entah bagaimana terkait dengan Wu Fangfang, mengapa tidak mulai menyelidikinya? Bukankah dia tumbuh di Gaolanqi? Zhao Yu bertanya dengan penuh semangat. Zhao Yu, kata Miao Ying dengan nada putus asa, sambil mencengkeram bahunya. Bukannya aku ingin menjadi orang yang pesimis. Jika situasinya berbeda, aku tidak akan keberatan jika kau memulainya sejak Wu Fangfang masih dalam kandungan ibunya. Tapi waktu kita sudah hampir habis. Dengarkan aku, katanya. Besok pagi kita akan ke kantor untuk menjelaskan situasinya. Kita masih harus bertunangan bulan Juni. Kau tidak mungkin mengharapkan aku bertukar cincin pertunangan dengan seorang buronan, kan? Zhao Yu mendesah, mengerutkan kening. Kau sudah memikirkannya matang-matang. Tapi Miao, apa kau tidak menyadarinya? Dari Wu Fangfang hingga Jiang Ke hingga Yu Fuseng, termasuk semua penjahat dan Cao Sifen, semua kasus yang mereka tangani berhubungan dengan Gaolanqi. Tidakkah kau pikir itu semacam petunjuk? Petunjuk apa? Miao Ying mengangkat bahu. Menurutmu, apakah pembakar itu masih di Gaolanqi? Atau, aku tidak tahu, kata Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Pokoknya, beri aku waktu. 2 hari, hanya 2 hari. Kalau aku tidak menemukan apapun dalam 2 hari, kita akan pergi ke kantor. Ini, Miao Ying tampak ragu-ragu. Lihatlah, Zhao Yu menunjuk nama-nama di papan tulis. Karena orang-orang ini semuanya terkait dengan Gaolanqi, kita harus menyelidiki aktivitas mereka di sini dan melihat dengan siapa mereka berhubungan, di mana mereka terlihat, dan sebagainya. Aku tidak butuh kau untuk mengatakan itu padaku. Kau pikir aku bodoh? Tanyanya. Tapi, Zhao Yu menunjuk nama Wu Fangfang. Apakah dia benar-benar ada di sini? Tentang itu, Wu Fangfang dan si pembakar tidak ada hubungannya, jadi tentu saja kami tidak menyelidikinya. Jawab Miao Ying. Itulah sebabnya kita akan memeriksanya. Zhao Yu berkata dengan serius. Bukankah aku baru saja mengatakan, kita harus mulai dari awal. Seluruh kasus ini dimulai dengan pembunuhan Wu Fangfang. Karena kita sudah berada di Gaolanqi, mengapa kita tidak beristirahat sejenak dan menyelidiki latar belakang Wu Fangfang? Lihat apa yang terjadi ketika dia berada di Gaolanqi 2 tahun lalu. Misalnya, saat Zhao Yu mengatakan ini, dia membuat persegi panjang dengan tangannya. Oh, setelah gerakan itu, Miao Ying baru mengerti. Maksudmu foto Wu Fangfang dan Jiang Ke? Benar sekali. Saat ini kami hanya bisa memastikan foto itu diambil di Gaolanqi. Jika kami bisa mengetahui cerita di baliknya, maka kami mungkin menemukan sesuatu. Benar, Miao Ying mengangguk sambil berpikir. Aku hampir lupa, karena foto itu ditaruh oleh si pembunuh. Kalau kita bisa tahu dari mana asalnya, kita punya petunjuk yang sangat bagus untuk diikuti. Sial. Bab 1010. 3 hari kemudian, Zhao Yu memeriksa sistem di dalam kepalanya dan mencoba menekan tombol buka kunci. Seperti yang diharapkan, sistem itu menepati janjinya dan tidak mau mengalah. Tampaknya Zhao Yu harus menunggu hingga masa penangguhan berakhir sebelum ia dapat membukanya. Baiklah, kalau begitu lupakan saja. Sejak kasus iblis, Zhao Yu merasa dia tidak terlalu bergantung pada sistem. Apakah sistem itu terbuka atau tidak, dia akan mengikuti kata hatinya. Menatap Miao Ying yang sedang tidur, Zhao Yu merasa aneh. Tidak seperti dirinya yang tidak berdebat dengannya malam sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, setelah Zhao Yu dan Miao Ying menyetujui langkah selanjutnya yang harus diambil dalam penyelidikan, mereka mengesampingkan masalah mereka untuk fokus pada Wu Fangfang. Hingga pukul 3 pagi, mereka sibuk membereskan dan memilah-milah kehidupan Wu Fangfang di Gaolanqi. Sayangnya,
Mereka terlalu lelah untuk melanjutkan dan langsung tertidur, bahkan tanpa mengganti pakaian. Bagi Zhao Yu, tidur juga sulit mengingat luka bakarnya masih cukup baru. Miao Ying terbangun dari tidurnya dan memeluk Zhao Yu, mencium lehernya. Dengan mata masih setengah tertutup, dia perlahan bangkit dari tempat tidur dan mulai bersiap untuk berangkat. Setelah sidang tadi malam, mereka telah menyusun daftar guru dan teman sekelas Wu Fangfang semasa sekolah. Mereka juga menemukan tetangga, saudara, dan beberapa rekannya. Semuanya sudah siap untuk penyelidikan hari itu. Karena Wu Fangfang dan tunangannya, Si Hai, adalah teman masa kecil, mereka memutuskan untuk juga menggunakan informasi yang mereka miliki tentang masa-masa Si Hai di Gao Lanqi, dan menyelidiki mereka secara bersamaan. Tak perlu dikatakan lagi, dengan begitu banyak orang yang harus diselidiki, mereka tidak dapat mendatangi rumah ke rumah dan berbicara dengan setiap orang satu persatu. Mereka harus memprioritaskan siapa yang mereka anggap sebagai orang yang paling penting. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengunjungi orang-orang yang mereka anggap sebagai prioritas, sementara prioritas yang lebih rendah akan diserahkan kepada Wu Xiumei, yang dapat menanyai mereka melalui telepon. Tujuan duo ini jelas, menyelidiki setiap petunjuk yang berkaitan dengan foto Wu Fangfang dan Jiang Ke. Selama proses mencari tahu apakah Yu Fuseng adalah orang misterius itu atau bukan, foto-foto itu adalah satu-satunya bukti yang tidak dapat dijelaskan. Jadi, jika mereka mengungkap rahasia di balik foto-foto itu, mungkin akan ada lebih banyak petunjuk. Berdasarkan apa yang telah dipelajarinya sebelumnya dari Jiang Ke, Zhao Yu juga mengetahui bahwa foto tersebut diambil setelah kasus pembunuhan di koperasi pedesaan. Saat itu, Wu Fangfang berusia 20-an. Ia bukan hanya seorang mahasiswa di Akademi Kepolisian, tetapi nilai-nilainya yang luar biasa membuatnya dipindahkan ke tim investigasi khusus yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan di pedesaan. Meskipun kasusnya menemui jalan buntu, pekerjaan Wu Fangfang telah menarik perhatian para petinggi. Setelah lulus dari akademi, ia ditugaskan ke tim polisi kriminal Gao Lanqi. Tidak lama setelah kedatangannya, ia berhasil dalam usahanya untuk menjadi anggota kantor kriminal dan meninggalkan Gao Lanqi. Itu berarti foto-foto itu mungkin diambil antara waktu kasus pembunuhan di pedesaan dan saat dia mengikuti ujian untuk menjadi anggota kantor pidana. Itu adalah durasi tidak lebih dari 2 tahun. Zhao Yu dan Miao Ying merasa bahwa fokus utama penyelidikan haruslah pada rekan kerja dan teman-teman Wu Fangfang pada masa itu. Mereka mungkin tahu apakah dia punya rahasia. Jiang Ke menyebutkan bahwa saat foto itu diambil, Wu Fangfang tidak hanya mabuk tetapi juga mengonsumsi narkoba. Itu berarti dia mungkin mendekatinya di sebuah bar atau kelab malam. Lokasi pengambilan foto sebenarnya bisa jadi adalah sebuah hotel. Menentukan lokasi juga merupakan bagian dari tujuan investigasi keduanya. Sayang, kata Miao Ying, cepat-cepat mengganti pakaiannya. Masih pagi, istirahatlah lebih banyak. Kamu tidak tidur nyenyak beberapa malam terakhir ini. Aku harus melapor ke kantor polisi untuk melihat apakah ada yang baru. Setelah itu, aku akan menyelidiki Wu Fangfang. Jangan khawatir, aku akan menangani Wu Xiumei. Aku tidak akan melewatkan hal penting apapun. Novel.in.com. Ah, oke, kata Zhao Yu dari tempat tidur. Hati-hati, segera beritahu aku jika terjadi sesuatu. Baiklah, kata Miao Ying sambil mengambil barang-barangnya. Jika semuanya berjalan lancar, aku akan kembali sebelum tengah hari. Haruskah aku membawa makanan barat? Baiklah. Kata Zhao Yu sambil meniupkan ciuman ke arah Miao Ying saat dia meninggalkan rumah. Begitu pintu ditutup, Zhao Yu merasa kecewa dan frustrasi. Ia sangat ingin keluar dan menyelidiki kasus tersebut bersama Miao Ying. Sayangnya, meskipun ia tidak resmi menjadi buronan, ia tetap tidak bisa keluar dan menyelidiki secara terbuka. Itu berarti penyelidikan harus dilakukan oleh Miao Ying sendiri. Zhao Yu telah mengingatkan Miao Ying untuk mencatat setiap kunjungan sehingga ia bisa menganalisis semuanya sendiri. Zhao Yu merasa ingin kembali tidur, tetapi sifat keras kepalanya sudah mencapai titik paranoia. Dia akhirnya bangun dan berganti pakaian, mencuci muka, dan duduk di meja kerjanya untuk memeriksa informasi. Karena Miao Ying sedang bekerja, dia tidak bisa hanya duduk-duduk saja,
tidak peduli seberapa lelahnya dia. Meskipun Zhao Yu pernah menjadi seorang penjahat di kehidupan sebelumnya, dia adalah orang yang sangat keras kepala. Dunia yang keras kepala ini telah membuatnya menjadi orang yang tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Baik dia seorang penjahat atau polisi, dia harus menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Tidak peduli berapapun biayanya, itu harus dilakukan. Meskipun dia telah memberi Miao Ying tenggat waktu 2 hari, itu hanyalah kedok. Dia telah lama merencanakan bahwa jika tidak ada hasil dari penyelidikan Wu Fangfang dan Si Hai, langkah selanjutnya adalah menyelidiki pergerakan Jiang Ke di masa lalu di Gaolan Qi. Setelah itu, akan ada Yu Fuseng, diikuti oleh Cao Sifen, hingga akhirnya, mereka dapat menemukan petunjuk. Tadi malam, Zhao Yu telah membolak-balik semua data yang mereka miliki tentang Wu Fangfang dan Si Hai. Namun, ia ingin memeriksanya lebih rinci lagi. Melihat data tersebut, Zhao Yu mengetahui bahwa Wu Fangfang telah mengambil foto bersama Jiang Ke saat Si Hai sedang berlatih di Akademi Kepolisian Prefektur. Ia tidak berada di dekat Wu Fangfang, yang memberi Jiang Ke kesempatan yang ia butuhkan. Jiang Ke pernah berkata bahwa niat awalnya adalah memeras Wu Fangfang dengan foto-foto itu karena penampilannya memberinya kesan bahwa dia kaya. Sayangnya, dia mengetahui bahwa Wu Fangfang adalah seorang polisi sehingga dia membatalkan rencananya. Tapi, foto-foto itu, mengapa ada di laci-lacinya? Juga, apakah Wu Fangfang tahu tentang rencananya? Jika tidak, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia ingin melihat foto-foto Wu Fangfang untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu. Jika matanya menunjukkan tanda-tanda depresi, maka itu mungkin berarti dia tahu tentang foto-foto itu. Karena kepribadian Wu Fangfang yang pemarah, segalanya mungkin terjadi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa yakin. Tidak sulit untuk melihat foto-foto itu karena Wu Xiumei sedang menyelidiki sekitar daerah Jinghai tempat Wu Fangfang tinggal. Menyadari hal ini, Zhao Yu menyalakan komputernya dan menggunakan kredensial Miao Ying untuk masuk ke intranet tim investigasi khusus. Dia menggunakan nama Miao Ying untuk memberi perintah kepada Wu Xiumei. Dia memintanya untuk segera ke rumah Wu Fangfang dan memberinya foto-foto di albumnya. Yang mengejutkannya, Wu Xiumei langsung membalas, mengatakan bahwa dia sudah berada di rumah Wu Fangfang untuk menyelidiki. Wu Fangfang adalah orang yang narsis dan memiliki 5 hingga 6 album foto penuh foto. Dia berkata dia akan segera mengambil foto album-album itu dan mengirimkannya. Hebat sekali, pikir Zhao Yu. Ia segera menyuruh Wu Xiumei untuk mengirim foto-foto saat Wu Fangfang berusia 20-an. Wu Xiumei bekerja dengan efisien dan, dalam beberapa detik, foto-foto yang diambilnya telah dipindahkan ke komputer Zhao Yu. Zhao Yu segera membuka foto-foto itu untuk memeriksanya, tetapi menyadari bahwa ia hanya membuang-buang waktu. Wu Fangfang tampak penuh kehidupan di foto-foto itu. Ada berbagai macam pose, dari konyol hingga sedih hingga seksi. Tak satu pun dari foto-foto itu memiliki tanggal sehingga ia tidak tahu kapan foto-foto itu diambil. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Sepertinya ini jalan buntu. Kecuali, bagaimana jika dia memeriksa latar belakang orang-orang yang mereka tanyai dan melihat apakah mereka ada hubungannya dengan kasus ini? Bagaimana jika lokasi foto saat dia tidur dengan Jiang Ke dapat ditemukan? Saat melihat foto-foto itu satu persatu, dia menyadari ada yang aneh. Di beberapa foto Wu Fangfang, ada bekas cakaran di wajah seseorang.